Baik, untuk mata kuliah jurnalisme dan siaran media pertanian ini, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang khalayak media. Saya akan bagi share screen dulu ya. Khalayak media. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, mengapa kita mesti paham khalayak media? Mengapa kita mesti tahu khalayak media ketika kita membahas jurnalisme? Ini pertanyaan yang pertama-tama harus kita jawab dulu. Untuk apa khalayak media itu diketahui? Sudah nyambung lagi ya, tadi terputus tadi. Sudah bisa dengar suara saya ya? Suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Ya, baik. Pertanyaan pertama muncul, mengapa kita mesti memahami khalayak media? Ya, ketika kita berurusan dengan media. Khalayak media ini memiliki dua kata yang menjadi satu. Satu khalayak, satu media. Khalayak itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama, sporadis, yang kedua anonim, yang ketiga beragam, ya, beragam. Sporadis itu maksudnya berada pada wilayah yang menyebar. Khalayak media itu orang yang berada di Medan, ada di Medan misalnya, ada di daerah Siantar, ada di kampung halaman kita, ada di Padang, ada di Bali, bisa di mana saja, di Amerika, bisa di Jerman, bisa di Rusia, bisa menyaksikan satu produk yang sama atau produk informasi yang sama, yaitu informasi dari media massa. Ya, yang kedua beragam, latar belakangnya beragam, orangnya bisa kecil, bisa besar usianya, bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa beragama, bisa tak beragama, bisa ateis, bisa agnostik, bisa beragama apa saja, dan lain sebagainya, beragam. Kemudian yang ketiga, anonim itu tidak saling mengenal. Jadi kalau misalnya sebuah media itu tidak pernah dikenali, orang yang menjadi khalayaknya itu tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Kalau mengenal satu sama lain artinya dia bukan khalayak media atau bukan membaca produk media. Karena dia media bersifat tersebar secara luas, ya. Nah, itu karakteristik khalayak. Karakteristik khalayak. Nah, oleh karena itu kalau misalnya seorang, katakanlah politikus ya contohnya ya, berbicara di depan ribuan orang di lapangan Merdeka, itu tidak tergolong khalayak media. Kenapa? Tidak sporadis. Masyarakatnya tidak sporadis. Orang-orang itu tidak sporadis, tidak menyebar ya. Dia bicara pada wilayah apa namanya public speaking atau model pidato ya, model pidato. Jadi bukan pada produk. Tapi ketika diberitakan oleh media acara tersebut, acara rame-rame tersebut, maka dia baru dikatakan penontonnya atau pembacanya disebut dengan khalayak media. Nah, itu khalayak. Kemudian media. Media itu apa yang dimaksud media? Kita mengenal ada dua jenis media, yang satu media massa, yang satu media sosial. Media massa kita sudah bahas ya sebelumnya, media massa itu memiliki beberapa tata aturan, sedangkan media sosial itu lebih longgar. Dan payung hukum yang membatasi keduanya itu juga berbeda. Kemudian mekanismenya juga berbeda, ada flow of copy di media massa, tapi tidak ada di media sosial. Ya, oleh karena itu yang dimaksud dengan media di sini adalah media massa. Oke.
khalayak media massa. Siapa khalayak media massa itu? Itu yang akan kita bahas apa dan bagaimananya. Nah, kemudian dalam kajian media komunikasi ada beberapa jenis wilayah kajian. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal antar manusia, dalam diri manusia. Jadi kalau kita sering bicara sendiri dengan diri kita, itu disebut dengan komunikasi intrapersonal. Ya, kita bicara sendiri kan, sering kita bicara dengan diri sendiri ya, baik dalam hati maupun terucapkan. Dan yang kedua komunikasi interpersonal antara dua orang, interpersonal, antarpersonal. Kemudian wilayah komunikasi antar grup atau kelompok tertentu dalam wilayah kajian komunikasi kelompok. Kemudian dalam wilayah institusional ada yang namanya komunikasi massa dan juga komunikasi organisasi, tambahkan ya, komunikasi organisasi. Dan dalam wilayah society atau masyarakat itu dalam wilayah kajian komunikasi massa kita pada wilayah ini ya, karena kita menggunakan istilah jurnalisme dan menggunakan media siaran, jurnal pertanian. Oke, nanti kita akan bicara di sini ya wilayah ini. Kemudian, nah apa itu komunikasi? Dalam formatnya yang disebutkan oleh Laswell ya, ini disebut dengan model Laswell, menjelaskan tentang komunikasi. Siapa, mengatakan apa, melalui apa, untuk dampak atau efek apa, kepada siapa untuk efek apa. Saya ulang lagi, siapa, mengatakan apa, dengan menggunakan saluran apa, kemudian kepada siapa, untuk tujuan apa atau untuk efek apa. Ini definisinya. Ya, definisi ini terdiri dari 5 buah unsur. 1, siapa, 2, sesuatu ini pesannya, apa pesannya, kemudian video channel ini medianya. Media, tuhum ini orang yang menerima atau orang-orang yang menerima, bisa jamak, bisa singular, bisa plural. Kemudian ini kajian tentang efek media. Ya. Apa yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan ini. Nah, ini masing-masing dari kelima unsur tersebut memiliki bagian analisisnya. Ya. Who atau yang disebut dengan komunikator. Yang mengatakan itu disebut dengan komunikator. Wilayahnya adalah wilayah kajian analisis sumber. Siapa yang mengatakan itu? Saya ingin memberi contoh pada perbedaannya yang mudah dipahami ya. Misalnya begini. Jika saya mengatakan bahwa misalnya ekonomi meroket, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Kalau menjadi masalah itu kecil saja. Oke. Tapi ketika yang mengatakan itu seorang pejabat tinggi negara, ekonomi meroket, padahal sebetulnya tidak meroket misalnya ya. Sama seperti saya katakan, ekonomi meroket padahal sebetulnya tidak meroket. Maka dampaknya akan berbeda. Dampaknya akan berbeda ya. Dampaknya akan lebih besar ketika seorang pejabat tinggi yang mengatakan itu. Timbang saya yang mengatakan yang bukan seorang pejabat. Nah, ini menunjukkan adanya faktor komunikator atau siapa yang mengatakan itu akan berdampak lebih besar ketimbang orang lain. Atau faktor komunikator itu menjadi perhatian bahwa seseorang yang mengatakan sesuatu yang sama dengan orang lain, boleh jadi dampaknya itu akan berbeda. Itu secara ringkas soal source analysis. Kedua, pesan. Sesuatu ini pesannya. Apa pesannya? Message. Apa message-nya?
itu dalam wilayah kajian content analysis atau kajian isi. Kajian isi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tuhum. Siapa menerima. Nah, inilah dia yang akan kita bahas ya lebih jauh pada wilayah ini, tuhum atau audience analysis. Analisis mengenai orang yang menerima pesan atau analisis mengenai khalayak. Analisis mengenai khalayak. Ini akan kita bahas dalam pertemuan ini. Dan kemudian selanjutnya ada media analisis. Media yang digunakan itu dianalisis. Kemudian efek analisis atau dampaknya yang dianalisis. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, apa saja yang menjadi analisis di bidang audiens atau khalayak? Ada beberapa, tapi saya ingin memberikan beberapa bagian yang lazim digunakan dalam analisis mengenai audiens ini. Dari segi pendidikan, usia, kemudian kerjaan, gender, keinginan, kebutuhan, harapan, kecenderungan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saya coba satu-satu kita bahas ya. Pendidikan. Kenapa pendidikan itu penting untuk dianalisis sebagai sebuah khalayak penerima pesan itu kenapa? Karena berbeda ya. Ketika misalnya saya berbicara pada mahasiswa S1, S2, dibandingkan ketika saya berbicara dengan pelajar taman kanak-kanak misalnya. Ya kan? Pelajar taman kanak-kanak, saya tidak bisa bicara seperti ini. Saya harus menyesuaikan ritme atau gaya bahasa mereka yang mereka gunakan. Kalau saya bicara seperti ini, mereka tidak akan mengerti. Jaga sembung naik Gojek, ya kan? Tidak nyambung Jack. Tidak nyambung dia, maksud saya. Oleh karena itu penting mengetahui latar belakang pendidikan seseorang, ya, termasuk usia tadi ya. Kalau orang yang ada sekumpulan orang, misalnya petani, yang rata-rata pendidikannya adalah tidak tamat SD misalnya, atau cuma tamat SD, maka janganlah berbicara tentang istilah-istilah yang ilmiah. Berbicara dengan bahasa-bahasa yang umum. Namun ketika kita berbicara atau sasaran pesan dari berita media kita itu adalah para pengusaha pertanian misalnya ya, maka kita bisa menggunakan data-data yang lebih masuk akal atau informasi-informasi penting yang bersifat regulatif dan seterusnya. Itu mengapa pendidikan Indonesia itu penting. Pekerjaan juga sama penjelasannya. Ya. Ketika kita sasaran dari informasi kita ini adalah misalnya begini ya, contoh. Ada orang yang menolak vaksin, kelompok orang yang menolak vaksin. Dan kelompok orang yang menolak vaksin itu rata-rata dari masyarakat kelas bawah secara ekonomi. Mereka adalah misalnya tukang becak, atau pekerja kasar, ya kan? Atau sebaliknya, mereka yang menolak itu adalah kelas menengah ke atas yang punya pendidikan yang bagus, ekonomi finansial yang bagus. Maka pesan atau himbauan kita pada kelompok-kelompok ini harus disesuaikan. Yang pertama, kenali dulu, dipetakan dulu. Ini kelompok yang menolak ini dari mana? Dari secara pendidikan, pekerjaan, dan secara ekonomi. Itu digunanya analisis ini. Dari mana kita tahu bahwa itu pekerjaannya, mereka menolak pekerjaannya, misalnya tukang beca, kebanyakan, atau kelompok ekonomi bawah. Dari data. Data itulah yang kita dapatkan melalui
proses analisis yang dilakukan. Oke. Nah, ini kemudian lebih kepada kata kerjanya. Keinginan, kebutuhan, harapan, kecenderungan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ini juga perlu kita tahu apa sebetulnya yang kita diinginkan oleh suatu masyarakat kita. Misalnya gini ya, saya ingin mencontohkan keinginan dan kebutuhan. Dulu sebelum ada penemuan atau inovasi tentang air kemasan, air minum kemasan, itu orang saya ingat dulu waktu dulu ya, asal pergi bertamasya gitu ya, bawa nasi, air dalam termos atau dalam plastik ya, untuk minum. Tapi ketika ada penemuan inovasi tentang air dalam kemasan, tidak perlu bawa air repot-repot karena sudah ada air dijual di mana-mana. Nah, air kemasan itu bagaimana orang bisa menemukan air kemasan itu? Dari analisis yang dilakukan tentang keinginan dan kebutuhan. Orang butuh minum pasti, ya kan? Tapi orang ingin praktis ketika untuk mendapatkan minuman tersebut. Tidak perlu membawa repot-repot merebusnya dulu baru minum biasanya. Oleh karena itu, inovasi itu merupakan buah dari analisis yang dilakukan. Nah, begitu juga ketika kita ingin melepaskan sebuah informasi, kita sesuaikan apa tuh keinginan dan kebutuhan khalayak. Begitu juga dengan harapan, kecenderungan, kekhawatiran, dan ketakutan. Ini harus mendapat jawaban terlebih dahulu, ya, sebelum seorang perancang pesan media itu meluncurkan informasi. Sebelum yang pertama menetapkan target sasaran tentunya ya, target sasaran pesan. Nah, ini contoh dari analisis yang dilakukan berkaitan dengan karakteristik khalayak. Dari segi umur ini, kita mengenal kelompok maturis, baby boomers, generasi X, generasi Gen X, ya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha, generasi Alpha. Ya, besarannya di masyarakat kira-kira begini. Ya, besarannya di tengah masyarakat kita. Kemudian aspirasinya seperti apa? Contoh ya, ini maturis ini mereka yang berumur 70 tahun ke atas. Kepemilikan rumah, lahan. Jadi ketika mereka ada di masanya itu, ketika mereka punya duit itu beli rumah, beli lahan yang besar. Makanya orang zaman dulu itu rata-rata rumah tanahnya lebar ya. Walaupun rumahnya tidak semuanya bagus gitu. Nah, sedangkan baby boomers itu pada pekerjaan aspirasinya. Kemudian dari segi format pengalaman misalnya, format pengalaman ini generasi maturis ini orang yang memiliki pengalaman tentang revolusi fisik dulu dengan Belanda, kemudian pemberontakan PKI, hingga muncul semangat nasionalisme. Baby boomers juga memiliki pengalaman dengan PKI ya, PKI, Komunis Indonesia. Nah, generasi X ini tidak memiliki pengalaman dengan PKI, tetapi mereka memiliki pengetahuan tentang informasi tentang PKI. Dulu setiap tahun itu diputar film G30 PKI ya. Kalau sekarang nggak ada lagi, walaupun kemarin TV One sama TV7 ya, kalau nggak salah saya memutarnya itu. Dulu tiap anak sekolah harus nonton itu. Nah, kemudian masa generasi Y, 81 sampai 95, ini masih juga 1-2 mendengar.
Tetapi mulai generasi Z ini itu hampir tidak ada yang tahu lagi. Kalau saya tanya misalnya, siapa yang tahu pimpinan PKI pada masa Orde Baru yang dihukum mati? Ada yang tahu nggak namanya di kelas ini? DN Aidit, Pak. Dipa Nusantara Aidit. Oke. Selain dia, tahun 48 siapa? Ada yang tahu? Nah, itu menunjukkan bahwa informasi tentang atau format pengalaman itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Padahal PKI sebagai sebuah ideologi itu tidak akan pernah mati karena sifatnya memang begitu ideologi itu ya. Dia tidak pernah mati. Dia akan selalu berusaha untuk bangkit kembali. Kemudian, ini format. Inilah yang perlu kita ketahui manakala pemetaan seperti ini belum kita akan merilis atau meluncurkan sebuah informasi ya. Khalayak yang mana sebetulnya yang kita tuju begitu. Nah, kemudian kita lihat prosesnya. Dalam prosesnya itu ketika kita ingin mentransmisikan atau mendistribusikan informasi, kita ini di sini sender ya, pengirimnya misalnya ya. Kita kemudian melakukan encode ID atau merumuskan ide-ide, ya kan? Ide apa yang mau, misalnya tentang pertanian apanya yang mau kita ini, oh ini perlu ini untuk disebarluaskan nih informasi tentang pertanian ini misalnya, apa sajalah misalnya ya, penemuan inovasi baru dan sebagainya. Nah, kita kemudian meluncurkan melalui media, melakukan transmisi ya, setelah kita rumuskan ini, kita luncurkan pada penerima atau khalayak melalui media. Oke, ini melalui media, transmisinya melalui media, through media channel. Nah, di sini ada proses, dalam proses ini ada yang disebut dengan noise. Noise di sini ya. Apa itu noise? Noise itu gangguan yang mesti diatasi manakala proses transmisi itu sedang dijalankan. Ini hal-hal noise ini bisa berbentuk praktis, bisa berbentuk hal-hal teknis, maksud saya, hal yang bersifat teknis, misalnya penulisan yang kurang tepat, pemilihan media yang kurang pas, juga termasuk hal-hal yang bersifat esensi, misalnya tadi tidak memiliki komunikan atau khalayak yang tepat, pemilihan khalayak yang tidak tepat, timing yang keliru dan sebagainya. Nah, ini noise ini mesti diatasi ya sampai kepada penerima. Nah, di dalam penerima ini kemudian dia melakukan decode, namanya menerjemahkan, menafsirkan pesan itu. Karena begini, ide-ide atau gagasan yang disampaikan itu tidak selalu ditangkap secara sama. Misalnya, kita bermaksud mengatakan A, maksud kita A ini, maksud kita ya dengan kalimat yang kita susun, tapi bisa ditangkap oleh si penerima ini sebagai B atau C atau D dan seterusnya. Sebuah proses komunikasi ini dinyatakan sebagai proses yang efektif manakala terjadi kesamaan makna antara sender dan receiver. Nah, itu ditunjukkan dengan feedback-nya. Feedback yang muncul dari proses transmisi atau distribusi informasi. Nah, capaian komunikasi, kesamaan makna tadi saya katakan ya, kesamaan makna. Ketika terjadi kesamaan makna, itu dikatakan komunikasinya itu berlangsung dengan sukses. Pihak yang berkomunikasi dapat mencapai kesamaan makna bersama-sama atas pesan yang disampaikan. Misalnya saya menyampaikan, nanti setelah ini kita buat tugas akhir, tugas kelompok. Nah, ketika semuanya menulis sesuai dengan kelompoknya, mengerjakannya tepat waktu, ya, maka
itu artinya kesamaan makna itu tercapai. Tapi ketika tidak, maka tidak terjadi kesamaan makna. Yang kedua, trust. Artinya menerima dan percaya bahwa informasi yang dibagikan adalah benar dan menerimanya. Nah, trust ini bukan sesuatu yang bersifat praktis dan pragmatis, tetapi dia lebih berlandaskan pada peristiwa sebelumnya. Misalnya gini, ketika saya sering berbohong kepada Anda, maka ketika saya mengatakan sesuatu pada saat ini walaupun benar, tidak serta-merta orang itu percaya. Ketika misalnya pemerintah selalu berbohong, ya kan, A, B, C, dan seterusnya. Ketika mengatakan D atau E, yang betul sebetulnya nggak bohong dia, tapi orang tidak percaya gitu. Kenapa? Karena berlandaskan pada pengalaman sebelumnya. Yang ketiga dipahami sebagai persetujuan, saling interpretasi dan akhirnya bersetujuan bersama di antara para peserta komunikasi. Persetujuan tidak saja sampai pada kesamaan makna, tapi sepakat pada makna tersebut untuk sama-sama mencapainya, untuk sama-sama bekerja dan berjalan mencapai. Itu dia capaian komunikasi bermedia. Indikator itu pada tiga hal ini. Nah, efektivitasnya itu diukur pada kelima hal ini. Saling pengertian, pleasure, mengubah sikap, hubungan sosial yang baik, dan tindakan nyata dan positif. Saling pengertian dan penerimaan terhadap isi pesan dan dengan hati-hati sebagai komunikator. Ya, sebagai menerima apa yang menjadi konten dari pesan. Pleasure. 2. Berkomunikasi menimbulkan rasa senang dan puas bagi pihak yang berkomunikasi. Menimbulkan rasa senang dan puas. Tidak ada ganjalan atau karena terpaksa dan sebagainya. 3. Mengubah sikap dalam arti komunikasi dapat mempengaruhi sikap peserta komunikasi sesuai dengan isi pesan. Ini pada tataran action. Mengubah sikap dan perilaku. Artinya pesan itu bisa mengubah sikap orang. Dari mulai menolak vaksin misalnya jadi menerima dan seterusnya. Kemudian hubungan sosial yang baik, artinya komunikasi bertujuan untuk tumbuh dan berkembang hubungan sosial ke arah yang lebih baik. 5. Tindakan nyata dan positif merupakan hasil akhir dari proses komunikasi efektif. Jadi ada tindakan yang menunjukkan indikator dari efektivitas komunikasi. Nah, Lawrence Brennan ini menyusun 7 pilar katanya, menurut dia, the 7 pillars of effective communication. 7 pilar komunikasi efektif dalam organisasi maupun secara individu. Yang pertama, adaptation of communication process, melakukan proses adaptasi. Ya, adaptasi siapa penerima kita adaptasi. Kemudian true, tough itu berpikir ya, cara berpikir itu dengan tiga cara, asertif, kreatif, dan scientific. Kemudian language control 3. Kalau dalam orasi dia itu pada tekanan, ada gestur tubuh, mimik wajah dan sebagainya. Tapi kalau dalam tulisan itu pada gaya tulisan, diksi, pilihan kata, juga misalnya pada underline, bold, dan sebagainya. Clearness ini maksudnya definisinya jelas. Apa yang dimaksud? 2. Emphasis, ada penekanan. Ada koherensi di antara satu bagian dengan bagian yang lain, ada nyambungnya gitu ya, tidak terlepas. Kemudian ada analogi dan ada ilustrasi untuk memperjelas. Kemudian disampaikan secara persuasif. Persuasif bukan koersif. Kemudian lengkap. Completeness itu lengkap. Lengkap itu bermakna ringkas, padat, tidak membazir, sederhana, dan logis. Lengkap. Lengkap itu bukan berarti panjang, ringkas dia, tapi padat. Ya, ringkas tapi padat itu yang dimaksud dengan lengkap. Kemudian goodwill didasari pada perilaku yang baik. Segala yang baik itu
termasuk optimis. Apa optimis? Apa beda optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang yang dia dapat. Oke, waktu kita tinggal kurang dari 1 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di sini, atau kita lanjutkan ke Google Classroom. Silakan. Nah, seperti biasa dirangkum ya, menjadi tugas kelompok, atau dikirimkan ke Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke Google Classroom ya, untuk di kolom forumnya. Kalau tidak pertanyaan, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita lanjutkan ke Google Classroom. Waalaikumsalam, baik Pak. Salam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.